Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, serta yang saya hormati Bapak Guru Kiswono MD PhD selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Rustina Aulia, mahasiswi eksekutif MBA Angkatan 3 Yogyakarta. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tesis dengan judul pengaruh multitasking dan zulfatik terhadap produktivitas kerja karyawan. Latar belakang, pada bulan Desember tahun 2019, kasus awal yang dicurigai sebagai COVID-19 terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, yang kemudian karena karakteristiknya, pada Maret tahun 2020, wabah COVID-19 ini ditandai sebagai pandemi. Virus COVID-19 ini sendiri sangat menular dan terus berkembang di antara populasi manusia di awal tahun 2020. Untuk menekan angka penularan, diperlukan strategi social distancing ataupun physical distancing, yang mana termasuk penutupan sekolah, penguncian, dan pemberlakuan pekerjaan jarak jauh yang mengubah dinamika tenaga kerja secara drastis. Nah, tahun 2021. Dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia, pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial skala besar atau PSBB menghimbau masyarakat untuk bekerja dari rumah kecuali instansi di bidang pelayanan, pertahanan, keamanan, pangan, logistik, serta bidang-bidang yang merupakan kebutuhan dasar harus dikerjakan secara tatap muka atau offline working. Himbauan untuk menjalankan physical distancing juga berimbas kepada pemberlakuan kuliah jarak jauh, sekolah jarak jauh, termasuk bekerja jarak jauh yang lebih sering dikenal dengan istilah WFH atau work from home. Bekerja dari rumah saat ini semakin didukung oleh kemajuan teknologi yang merupakan komponen pendukung dalam peningkatan produktivitas kerja. Dalam upaya mempertahankan produktivitas kerja tersebut, karyawan telah melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu yang sering dikenal dengan istilah multitasking. Menurut Hatlah dan Bangunan-Fis, multitasking sendiri merupakan beberapa tugas yang dikerjakan sekaligus dalam satu waktu. Multitasking yang dilakukan karyawan telah meningkatkan produktivitas mereka meskipun harus bekerja dari jarak yang jauh. Selanjutnya, fenomena lain yang terjadi pada saat melakukan work from home atau bekerja dari rumah adalah Zoom fatigue. Zoom fatigue muncul pada saat bekerja dari rumah, di mana beberapa instansi mengalami peningkatan penggunaan atau intensitas konferensi video atau video conference, yang mana pangkat untuk konferensi video ini mengalami kesuksesan besar selama pandemi COVID-19. Menduduki puncak grafik unduhan menjadi kunci komunikasi bisnis dan dipuji sebagai teknologi selama masa lockdown. Menurut Anwar tahun 2020, jumlah pengguna aktif Zoom telah meningkat dari semula 14 juta pengguna pada Maret 2020 menjadi 173 juta pengguna pada 27 Mei tahun 2020. Beberapa platform yang masih digunakan sampai dengan saat ini yaitu platform Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet. Menurut Alpha Research Center yang dikutip dari Kata Data melalui Jayani 2020, disebutkan bahwa adanya pemberlakuan PSBB ini mengakibatkan alternatif komunikasi secara virtual menjadi populer dan Zoom dipilih sebagai aplikasi yang paling banyak digunakan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, pelaksanaan multitasking sama WFH membantu mempertahankan bahkan meningkatkan produktivitas karyawan meskipun seluruh pekerjaan dilakukan di rumah. Yang kedua, dalam melancarkan komunikasi dan interaksi selama bekerja di rumah, pertemuan secara daring telah mengakomodir hal tersebut dengan baik. Namun intensitas dan durasi pelaksanaan rapat daring terlalu tinggi sehingga menimbulkan Zoom fatigue pada karyawan. Zoom fatigue yang dialami akibat intensitas dan durasi meeting tersebut dapat berdampak pada produktivitas kerja karyawan. Kemudian, kemungkinan penurunan produktivitas kerja oleh karyawan tersebut dapat menurunkan kinerja perusahaan yang berpotensi membawa kerugian bagi perusahaan. Yang terakhir, pelaksanaan multitasking dalam rapat daring dengan intensitas tinggi perlu diantisipasi dan dimitigasi oleh perusahaan agar dapat dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan kemungkinan Zoom fatigue yang dialami oleh karyawan cepat atau lambat dapat menimbulkan dampak buruk, bahkan dapat berakibat fatal sehingga mengganggu aktivitas kerja. Selanjutnya adalah pertanyaan dan tujuan penelitian. Yang pertama, pertanyaan penelitian. Apakah multitasking berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja? Dan yang kedua, apakah Zoom fatigue berpengaruh negatif terhadap produktivitas kerja? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh multitasking terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan yang kedua, mengukur Zoom fatigue
yang dialami karyawan menggunakan skala ZEF atau Zoom Exhaustion and Fatigue Scale, serta menganalisis pengaruh dari Zoom fatigue tersebut terhadap produktivitas karyawan. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yang pertama adalah Web Conferencing System atau WCS, di mana WCS umumnya mendukung audio dan video panggilan, pesan, berbagi konten dan layar, dan rekaman pertemuan. Pasioni et al. Tahun 2019. Berbagai perangkat tersebut digunakan untuk panggilan satu ke satu atau panggilan satu grup, webinar, serta webcast. Kemudian WCS digunakan dalam berbagai konteks yang dicirikan dengan jarak fisik. Selanjutnya adalah teori multitasking, di mana Maharani et al. Tahun 2021 menyebutkan bahwa multitasking merupakan keadaan saat seseorang fokus pada beberapa kegiatan sekaligus. Selanjutnya, menurut Chow et al. Tahun 2021, pentingnya multitasking dalam pertimbangan pertemuan jarak jauh, baik sehubungan dengan komponen sosial ataupun komponen teknis. Selanjutnya adalah Zoom fatigue. Konferensi video melalui Zoom telah menghasilkan generalisasi penggunaan kata Zoom sebagai kata kerja untuk menggantikan konferensi video. Nah, itu kelelahan akibat Zoom akan digantikan dengan istilah Zoom fatigue sesuai dengan apa yang dikatakan Paulson et al. Pada tahun 2021. Selanjutnya adalah skala ZEF. Skala ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai bentuk kelelahan konferensi video. Berdasarkan penelitian Paulson et al. 2021, terdapat 5 dimensi pada skala ZEF. Yang pertama adalah general fatigue, visual fatigue, social fatigue, motivational fatigue, dan emotional fatigue. Teori yang terakhir adalah produktivitas, di mana produktivitas dapat dinilai menurut jumlah unit produk atau layanan yang ditangani dalam kerangka waktu yang ditentukan. Diana 2001. Metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah menguji korelasi antara multitasking, Zoom fatigue, dan produktivitas kerja pada suatu instansi pemerintahan di Indonesia, di mana multitasking dan Zoom fatigue sebagai variabel bebas, sedangkan produktivitas kerja sebagai variabel terikat. Populasi yang dipilih pada penelitian ini adalah para karyawan berstatus tetap atau permanen yang bekerja di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 250 orang, di mana dari 250 orang tersebut hanya 234 orang yang dikatakan eligible. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data yang dikumpulkan secara primer ataupun sekunder, di mana data primer diambil dari penyebaran kuesioner kepada masing-masing responden, sedangkan data sekunder diambil dari artikel jurnal penelitian, buku teks, dan artikel website yang relevan. Sebelum melakukan analisis data, variabel diuji melalui uji validitas, reliabilitas, serta uji normalitas, yang selanjutnya dianalisis melalui analisis regresi linear berganda. Terlampir adalah data responden. Terdapat 143 responden dengan jenis kelamin laki-laki dan 91 responden dengan jenis kelamin perempuan. Selanjutnya terdapat kota domisili, kemudian jabatan, serta pendidikan. Deskriptif data dari 234 responden diketahui bahwa rata-rata dari variabel produktivitas adalah sebesar 3,79 dengan standar deviasi 0,596. Rata-rata tertinggi pada variabel produktivitas adalah pernyataan responden menetapkan standar pencapaian tugas yang tinggi. Sedangkan rata-rata terendah terdapat pada pernyataan responden selalu mengalahkan target tim. Kemudian rata-rata variabel multitasking yang tertinggi terdapat pada pernyataan bahwa responden mampu berkonsentrasi lebih baik mengerjakan satu tugas pada satu waktu. Sedangkan untuk pernyataan terendah terdapat pada pernyataan menjawab panggilan telepon selama rapat tidak menjadi masalah. Kemudian untuk variabel Zoom fatigue, nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan yang menyatakan bahwa responden mendapatkan penglihatan yang kabur setelah melakukan konferensi video. Sedangkan untuk rata-rata terendah terdapat pada pernyataan ada perasaan murah setelah melaksanakan konferensi video. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Dari ketiga variabel ini, nilai kondat alpha berada di atas 0,7. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda melalui sistem SPSS 25. Dapat dilihat bahwa 15,556 merupakan nilai konstan, yaitu di mana nilai variabel produktivitas tanpa dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas. Selanjutnya, nilai koefisien regresi sebesar 0,087 menunjukkan adanya pengaruh variabel multitasking terhadap produktivitas kerja. Selanjutnya, nilai koefisien regresi sebesar min 0,024 pada B2 menunjukkan adanya pengaruh variabel Zoom fatigue terhadap produktivitas kerja. Kemudian koefisien determinasi yang dapat dilihat pada R square dengan nilai 0,120
yang mana maksudnya adalah variabel multitasking dan zoom fatigue berpengaruh signifikan terhadap produktivitas sebesar 12%, sedangkan 88% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat sebagai berikut. Multitasking berpengaruh terhadap produktivitas kerja dengan arah positif dengan koefisien sebesar 0,087. Sedangkan hipotesis kedua, zoom fatigue berpengaruh terhadap produktivitas kerja dengan arah negatif dengan koefisien minus 0,024. Pembahasannya, multitasking berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Hipotesis pertama ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan hasil uji multitasking yang berpengaruh positif pada produktivitas kerja, dengan arti bahwa peningkatan jumlah pekerjaan melalui multitasking akan searah dengan meningkatnya produktivitas yang dihasilkan, yaitu tingginya multitasking atau jumlah pekerjaan akan meningkatkan produktivitas. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan hasil pengujian hipotesis penelitian yang dilakukan oleh Watson tahun 2006 yang menyatakan apabila dikelola dengan benar, maka multitasking dapat meningkatkan produktivitas kerja individu dan organisasi. Selanjutnya, zoom fatigue berpengaruh negatif terhadap produktivitas kerja. Hipotesis kedua ini, pada hasil ujinya, menemukan bahwa zoom fatigue berpengaruh secara negatif terhadap produktivitas kerja. Berdasarkan hasil uji tersebut, dapat dinyatakan bahwa muncul dan meningkatnya zoom fatigue berpengaruh secara berlawanan terhadap produktivitas. Semakin tinggi zoom fatigue, maka produktivitas yang dihasilkan akan menurun. Hasil pengujian hipotesis yang kedua ini sejalan dengan hasil pengujian hipotesis dari penelitian sebelumnya, yaitu Rodolfo et al. Pada tahun 2015, menemukan hubungan antara zoom fatigue terhadap indikasi penurunan produktivitas kerja. Selain itu, Ferawati 2016 menyatakan bahwa karyawan dengan tingkat kelelahan kerja yang rendah mampu menyelesaikan target sebesar 77,8%, sedangkan karyawan dengan tingkat kelelahan sedang hanya mampu menyelesaikan target sebesar 66,7%, di mana hal tersebut menjelaskan adanya hubungan antara tingkat kelelahan kerja terhadap produktivitas. Kesimpulan, yang pertama, multitasking berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Terdapat penilaian positif secara langsung dari multitasking terhadap produktivitas kerja, di mana hal ini searah dengan uji hipotesis penelitian Watson tahun 2006 dan Takahashi tahun 2011. Yang kedua, zoom fatigue berpengaruh negatif terhadap produktivitas kerja. Terdapat pengaruh negatif secara langsung dari zoom fatigue terhadap produktivitas kerja. Ini searah dengan uji hipotesis penelitian Rodolfo et al. Pada tahun 2015 dan Ferawati pada tahun 2016. Implikasi praktis yang pertama, penelitian ini memberikan pengetahuan dalam hal pengaruh positif multitasking terhadap produktivitas kerja karyawan apabila dilakukan dengan cara yang tepat. Yang kedua, memberikan pengetahuan dalam hal faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan dalam menghadapi krisis pandemi sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang mungkin akan muncul. Implikasi teoris yang pertama, bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mempertahankan atau meningkatkan kemampuan multitasking dengan tetap memperhatikan serta mengatur pola multitasking agar tidak menimbulkan dampak negatif sehingga menimbulkan menurunkan produktivitas kerja. Yang kedua, pertemuan virtual secara terus-menerus dapat menyebabkan adanya kelelahan secara masif bagi tubuh karyawan, sehingga manajemen struktural perusahaan diharapkan dapat mengevaluasi tingginya intensitas penggunaan Zoom meeting. Keterbatasan pada penelitian ini yang pertama adalah penelitian hanya meneliti lingkungan perkantoran peneliti. Penelitian ini terbatas pada platform virtual saja, khususnya aplikasi Zoom. Dan yang ketiga, penelitian ini belum menyertakan sosial demografi responden yang merupakan variabel terpisah, di mana variabel ini dapat mempengaruhi atau memoderasi hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak akan menampilkan perbedaan perilaku maupun persepsi yang dihasilkan. Sarannya, pada penelitian berikutnya dapat menambahkan karyawan perkantoran dari segmen bisnis yang berbeda, seperti kaum milenial atau generasi Z, di mana hal ini untuk mencari fakta jika nantinya ditemukan ketidakcocokan yang signifikan antara hasil yang didapatkan terkait pengaruh multitasking dan zoom fatigue terhadap produktivitas kerja. Yang terakhir, peneliti dapat menyertakan faktor sosial demografi yang termasuk variabel kontrol, seperti usia, jenis kelamin, kepribadian, dan lain sebagainya, dan hubungan antar masing-masing variabel dari penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Diharapkan melalui penyertaan variabel lain seperti sosial demografi ini, dapat membantu untuk mengetahui lebih dalam apakah terdapat perbedaan yang ditimbulkan dari multitasking dan zoom fatigue terhadap produktivitas kerja berkaitan dengan sosial demografi tertentu. Selanjutnya, penyertaan variabel ini juga diharapkan mampu menjelaskan perbedaan pengaruh yang dihasilkan secara lebih komprehensif.
Demikian, terima kasih.